Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah Ushulul Fiqh, materi kita yang ke-10 itu adalah tentang dilalatul lafzi 'alal ma'na. Bagaimana penunjukan lafaz atas sebuah makna. Kita tahu bahwasanya materi ini merupakan bagian dari turuqul istinbat, ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang fi wad'in lafzi lil ma'na, kemudian al-lafzu bi'tibari fi isti'malihi fil ma'na, dan kemudian yang ketiga itu adalah dilalatul lafzi 'alal ma'na. Maka sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada dilalatul lafzi 'alal makna, penunjukan lafaz terhadap makna. Jadi sebuah lafaz itu ya, jika dia ada atau diucapkan, maka pasti dia akan menunjukkan sebuah makna. Maka cara penunjukannya itu ada dua. Ada wadihut dilalah dan kedua adalah ghairu wadih dilalah. Wadihut dilalah berarti penunjukannya jelas sehingga kemudian dalam memahaminya bisa langsung tanpa harus ada interpretasi ataupun kemudian usaha ekstra dalam memahaminya. Sedangkan ghairu wadih dilalah, penunjukannya itu tidak jelas sehingga kemudian butuh usaha atau butuh amal atau ya interpretasi yang ekstra dari seorang mujtahid untuk bisa memahami apa makna yang sesungguhnya. Wadihut dilalah. Pada wadihut dilalah atau lafaz yang penunjukannya itu jelas maknanya, ada 4, yaitu zahir, an-nas, al-mufassar, dan kemudian al-muhkam. Satu atau yang pertama yaitu zahir. Apa yang dimaksud dengan zahir? Ma yufhamul muradu minhu bi nafsis sima' min ghairi ta'ammul. Artinya adalah dari apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz itu. Artinya ketika seseorang berbicara dapat kita pahami secara langsung apa maksud yang diinginkannya. Seperti wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka dapat dipahami maknanya itu adalah halalnya jual beli dan haramnya riba. Ini secara otomatis siapapun orang awam pun pasti akan bisa memahaminya. Boleh jual beli dan terlarangnya riba. Maka hukumnya adalah wujubul amali bima'nahu dhahir. Maka wajib beramal dengan makna yang zahir. Man lam yakum dalilu yaqtadi udul anhu, selama tidak ada dalil atau ada petunjuk lain yang memalingkan makna dari makna zahir itu sendiri. Jadi kalau tidak ada dalil yang memalingkannya, maka otomatis kita wajib beramal sesuai dengan makna zahir itu sendiri. Yang kedua itu adalah nas. Pengertian nas huwa ma dalla bi nafsihi as-sigha 'ala al-ma'na al-maqsud asalatan 'ala ma suyiqa lahu wa yahtamilu at-ta'wil. Lafaz yang dengan sigatnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan dan ada kemungkinan ditakwilkan. Artinya, jika seandainya seorang mengucapkan lafaz secara terang, ya, tapi kemudian masih saja ada kemungkinan lafaz itu memiliki makna yang lain, maka lafaz ini berbentuk nas. Nah, contohnya tadi ya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu
adalah secara zahir, sedangkan nasnya adalah maksud yang diinginkan sesungguhnya juga adalah tafriqu bainal bai'i war riba, pembedaan, pemisahan atau tidak sama antara jual beli dengan riba. Itulah hakikat yang sesungguhnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar dibolehkan jual beli dan diharamkan riba, tapi kemudian maksud Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak sama antara jual beli dengan riba. Ini dapat kita pahami dengan cara nas namanya. Maka wujubul amal bihi lam yakum dalil ala ta'wilihi. Maka jika seandainya kita menemukan lafaz seperti ini, wajib beramal atau wajib mengaplikasikan, ya, hukum yang terdapat di dalamnya selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Yang ketiga itu adalah lafaz mufassar. Ma dalla bi nafsi sighatihi ala ma'nahu al-mufassal tafsilan bihaitsu la yabqa ma'ahu ihtimalan lit-ta'wil. Yaitu nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain. Jadi maksudnya di sini adalah lafaz mufassar ini lebih kuat dari lafaz yang pertama tadi zahir, yang kedua nas, dan yang ketiga itu adalah mufassar. Di mana lafaz mufassar ini telah diuraikan, telah dijelaskan sehingga kemudian tidak akan mungkin lagi ada makna lain atau interpretasi lain dari lafaz yang telah diuraikan tersebut atau yang telah ditafsirkan tersebut. Contohnya di sini, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan. Ya, orang yang menuduh perempuan baik berzina lalu kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum, perintahnya adalah jilidlah, cambuklah mereka itu 80 jaldatan. Nah, ditafsirkan lafaz fajliduhum dengan lafaz 80 jaldatan. Itu pukullah mereka sebanyak 80 kali dera. Nah, maka lafaz jilduhum itu ditafsirkan dengan kata thamanina jaldah yang tidak mungkin. La yahtamilu ziyadatan wala nuqsan. Tidak mungkin adanya penambahan ataupun pengurangan. Artinya tidak boleh 79, tidak boleh 81. Inilah ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka hukumnya adalah wujubul amal bima dalla alaihi qat'an idza la majala li ta'wili wala takhsisihi. Maka wajib beramal dengan lafaz tersebut. Artinya kalau menghukum orang yang qadzaf, ya, atau melakukan tuduhan tadi dengan dera 80 kali dan tidak ada atau tidak boleh ditakwil ataupun ditaksis, atau tidak boleh angkanya itu ditambahi atau dikurangi, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditafsirkan, dijelaskan, diuraikan ataupun dirincikan dalam ayat tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adalah muhkam. Ma dala bi nafsi sighatihi 'ala al-wad'i dilalatan wadihatan bihaitsu la yaqbalu ibtal wat-ta'wil wat-ta'wil. Artinya adalah suatu lafaz yang dari sigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian ataupun takwil. Jadi lafaz muhkam ini adalah lafaz yang paling kuat. Artinya adalah lafaz ini sesuai dengan peruntukan makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri, dan kemudian lafaz itu tidak mungkin untuk dibatalkan, tidak mungkin diganti, atau tidak mungkin untuk dipalingkan maknanya. Contohnya, maka nalakum an tu'du rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Nah, maka makna di sini adalah fa in iqtarana an-nahyu bi kalimatin abadan yadullu ala annahu muhkam ghairu qabilin lin-naskhi. Kalau ada sebuah larangan, ya, wala an tankihu, ini larangan, ya, janganlah kalian menikahi, dengan lafaz abadan di belakangnya yaitu min ba'dihi abadan, maka lafaz ini adalah muhkam. Maka larangan untuk menikahi istri Nabi setelah atau sepeninggal Rasulullah itu adalah larangan yang tegas, larangan yang keras dan tidak boleh dilanggar, dan larangan ini berbentuk muhkam.
Maka yajibul amal bihi qat'an, wajib beramal dengan lafaz ini secara mutlak, secara sempurna, haitsu innahu la yahtamilu ghairu ma'nahu wa la yajuzu sarfahu wa la yajuzu sarfuhu an zahirihi aw naskhihi. Maka beramal itu sesuai dengan makna yang dikandungnya, sehingga kemudian tidak boleh dipalingkan makna tersebut tadi zahirnya ataupun kemudian menghapuskannya. B. Ghairu wadihut dilalah. Pada lafaz yang ghairu wadihut dilalah itu ada 4 juga, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan kemudian mutasyabih. Yang paling rendah tingkatannya adalah khafi, kemudian muskil, yang kemudian mujmal, yang paling tinggi itu adalah mutasyabih. Nah, sekarang kita akan uraikan makna ini satu persatu. Apa yang dimaksud dengan khafi? Ma khafa ma'nahu fi ba'di madlulatihi li'aridin ghairi sighah. Suatu lafaz yang samar artinya dalam sebagian penunjukan atau dilalahnya yang disebabkan oleh faktor-faktor luar, bukan dari segi lafaz. Artinya, jika seandainya sebuah lafaz memiliki makna yang lain itu dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, maka lafaz ini menjadi khafi. Contohnya, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Maka hukumannya adalah potong tangan. Nah, kata as-sariq was-sariqatu itu dapat dipahami, ya. Tapi kemudian ada lagi makna yang terkandung di dalamnya. Ya, apa itu? At-tarrar wan nabbash. Tarrar itu adalah pencopet, nabbash itu adalah orang yang mencuri kain kafan. Nah, apakah mereka termasuk kepada sariq was-sariqatu? Nah, ini menjadi khafi maknanya, ini menjadi tersembunyi. Maka hukumnya adalah al-wajibu 'alal mujtahid ziyadat at-talab hatta yatabayyana lahu al-muradu min al-lafzi. Maka wajib bagi seorang mujtahid untuk meningkatkan usahanya, pemahamannya, sampai kemudian dia mengetahui apa yang dimaksudkan oleh lafaz. Jadi pada lafaz sariq was-sariqatu itu terdapat makna yang khafi, makna yang tersembunyi, yaitu at-tarrar wa nabbash, yaitu para pencopet ataupun pencuri kain kafan. Maka perlu bagi mujtahid tadi untuk mendalami apakah hal itu sama atau berbeda. Ya, ini lafaz namanya dengan lafaz khafi. Karena nanti berkaitan dengan penetapan hukum. Apakah kemudian para pencuri, para pencopet ataupun pencuri kain kafan juga akan dipotong tangannya? Nah, sehingga sampai ke situlah para mujtahid harus memahaminya secara lafaz. Yang kedua, muskil, yaitu ma khafa ma'nahu bisababin fi dzatil lafz. Sebuah lafaz atau suatu lafaz yang samar artinya yang disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan maka hendaklah mereka beriddah, menahan dirinya itu dengan masa selama 3 kali quru. Nah, kata lafzul quru itu adalah lafaz yang muskil. Kenapa muskil? Karena terjadi perbedaan pendapat ulama atau pemahaman secara umum dari lafaz itu sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah, kata quru itu adalah taharah ataupun suci. Sedangkan menurut Hanafiyah, kata quru itu adalah haid. Ya. Maka kemudian terkait dengan hal ini, i'tiqadu annahu haqq. Kedua-duanya itu adalah benar, ya, meyakini maknanya itu adalah sebuah kebenaran. Wa ta'ammul fihi ila ayyubayyinal murad. Maka seseorang cukup berpegang berpendapat sesuai dengan apa yang ia yakini dengan maknanya tersebut. Jadi lafaz quru itu termasuk kepada lafaz yang muskil. Yang ketiga adalah lafaz mujmal. Apa yang maksud dengan mujmal? Al-lafzul ladzi yantawi ma'nahu ala iddat ahwal wa ahkam qad jumi'at fihi. Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Maksudnya adalah lafaz mujmal atau dalam bahasa lain adalah lafaz yang global, yaitu lafaz yang memiliki makna yang sangat luas sekali, sangat dalam sekali, ya, sehingga kemudian karena dalam lafaz tersebut terkumpul di dalamnya ahwal, beberapa kondisi, atau wahkam atau beberapa hukum
atau beberapa keterangan. Maka kemudian setiap lafaz yang mujmal itu tidak bisa langsung diaplikasikan. Contoh seperti ini. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, kata as-salah itu adalah lafaz yang mujmal. Karena salah secara lughatan, secara bahasa ya, secara hakikatul lughawiyah, maknanya adalah doa. Tetapi kemudian kalau kita memungkinkan salah itu secara hakikat syar'iyah, ya, hakikat syara', maka tidak tahu kita bagaimana cara pelaksanaan salat itu sendiri. Bagaimana contohnya? Maka lafzus salah, lafzul mujmal, bisa adamil bayan min nafsis sighah, karena lafaz salat menjadi lafaz yang mujmal karena tidak ada keterangan dari ayat tersebut yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan salat itu sendiri. Maka pada lafaz mujmal yang pasti lafaz itu hak, benar ya. Wa tawaqquf, akan tetapi terhenti, tidak bisa diaplikasikan ila wuqufi ala bayan min qibali syari', sampai kemudian adanya keterangan yang menjelaskan makna dari lafaz itu sendiri secara syara', secara agama. Nah, maka kalau seandainya salat itu sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, barulah lafaz itu, salat itu bisa dilaksanakan. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, maka lafaz yang mujmal berubah menjadi lafaz yang mubayyan, yang telah dijelaskan. Yang intinya pada pembahasan ini, penjelasan itu tidak berasal dari ayat itu sendiri, dari redaksi itu sendiri, tapi kemudian penjelasannya itu bersifat eksternal, datang dari faktor yang lain atau penjelasan yang lain, dan dalam hal ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, lafaz mutasyabih. Apa yang maksud dengan mutasyabih? Al-lafdhu alladhi yakhfa ma'nahu wa la sabila li an tudrikahu uqulul ulama. Lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya itu. Walaupun kemudian yang melakukan itu adalah para mujtahid, para ulama. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Yadun secara hakikat itu adalah tangan, ya. Nah, kemudian apakah kemudian Allah itu memiliki tangan? Karena di sini ada aydihim, yaitu tangan mereka. Kalau manusia jelas tangannya. Nah, maka kemudian apakah makna dari ayat ini sesungguhnya? Maka la ya'riful ma'na al-yad haqiqatan, innama ya'rifuhu Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa makna yad itu sebenarnya, karena sesungguhnya dialah Allah yang mengetahuinya. Jadi walaupun ulama jungkir balik mencoba menafsirkan lafaz tersebut, maka mereka tidak akan bisa, karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui akan makna tersebut. Nah, maka hukumnya i'tiqad annahu haq, lafaz itu benar, lafaz itu bukanlah lafaz yang batil. Tapi wal imanu bihi ala muradullahi jalla wa ala wa murad Rasulullah sallam. Dan wajib mengimani sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dan kemudian begitu juga dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Nah, tapi kemudian apakah makna yang sesungguhnya, wallahu a'lam, ya. Allah yang lebih mengetahui. Karena dalam Al-Quran dikatakan hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Karena memang dalam Al-Quran itu ada ayat yang ummul kitab yang sifatnya muhkam, dan juga ada yang mutasyabih yang lafaznya itu mutasyabih ini, mutasyabihat, ya, yang sukar untuk dipahami, dan bahkan kemudian tidak ada seorang pun yang tahu apa makna hakikat sesungguhnya. Wallahu a'lam. Maka demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita yang ke-10 ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.